Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang dan membahas seputar mengenal reksadana syariah. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Andresta. Pak Putut, ini langsung saja saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan reksadana syariah? Jadi sesuai namanya reksadana syariah sebenarnya sama dengan reksadana biasa, tetapi karena ada syariahnya otomatis pengelolaannya ini akan mengikuti aturan-aturan syariah. Oke, jadi memang prinsip dasar yang berbeda dengan reksadana lainnya. Pengelolaannya seperti apa perbedaannya? Jadi pertama kali perbedaannya karena dia harus tunduk atau mengikuti peraturan syariah, otomatis dia tidak boleh misalnya satu berinvestasi di instrumen efek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Otomatis nanti akan ada dari OJK satu daftar efek syariah. Itu adalah efek-efek atau emiten-emiten yang ruang lingkup kerjanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi reksadana itu hanya berinvestasi di efek yang sesuai dengan syariah itu. Oke, sebetulnya prinsip syariah yang berlaku di pasar modal itu seperti apa Pak? Jadi salah satunya yang pertama itu dari sisi pengelolaannya itu dia tidak boleh menerima pendapatannya berasal dari riba, itu tidak boleh. Kedua itu juga melakukan hal-hal yang haram atau dilarang, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya rokok, minuman keras itu tidak akan masuk ke dalam efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Kemudian juga secara tingkat kesehatan perusahaan-perusahaan itu juga tingkat hutangnya itu dibatasi. Maksimum tidak boleh lebih besar dari 45% hutangnya. Jadi bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam daftar efek syariah itu porsi hutangnya itu bisa dibilang lebih sehat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hal lain juga adalah dalam sisi pengelolaannya itu harus dilakukan oleh MI yang memahami tentang prinsip syariah. Kedua, dalam pengelolaannya MI itu juga dibantu dengan ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Ini juga dia sebagai dewan yang juga mengawasi, mengevaluasi kinerja daripada reksadana tersebut untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat itu akan dikelola sesuai dengan prinsip syariah seperti itu. Oke, jadi memang tidak semua perusahaan pada akhirnya bisa diperdagangkan istilahnya di reksadana syariah ya. Ada ketentuan khusus. Sekali, dan secara peraturan di Indonesia daftar efek syariah itu disempurnakan atau diperbaharui 6 bulan sekali. Jadi akan ada evaluasi secara rutin bahwa perusahaan-perusahaan ini memang harus masuk ke dalam standar-standar yang sesuai dengan syariah ini. Dan kalau dia tidak sesuai, itu manajer investasi itu harus mengeluarkan portfolio saham tersebut dari portfolionya seperti itu. Oke, apakah ada perbedaan lain antara reksadana syariah dengan reksadana lainnya selain yang dua tadi disebutkan? Secara bentuk harusnya secara hukum itu kedua reksadana itu sebenarnya sama aja. Tapi karena memang ada syariah, ada tambahannya. Tambahannya adalah dia menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Jadi itu memang bisa dikatakan keunggulan dari reksadana syariah ya? Oke, tapi sebenarnya apakah reksadana syariah ini bisa dimiliki, dinikmati oleh semua kalangan? Atau memang ini tertentu saja, mungkin untuk agama tertentu bagaimana? Sebetulnya sama aja, cuman kalau saya pikir ini konsepnya yang kita harus ambil gitu. Karena kayak tadi saya bilang, sifat dari syariah sendiri jangan dilihat itu untuk agama tertentu, bukan. Tapi syaratnya di sini misalnya salah satu syarat hutang itu tadi. Jadi kita ngelihat bahwa emiten-emiten yang masuk ke dalam syarat daftar efek syariah itu otomatis hutangnya lebih sehat dibandingkan perusahaan lain. Jadi kita bisa bilang kita berinvestasi di perusahaan yang lebih sehat, satu. Kedua juga perusahaan-perusahaan, jadi misalnya kayak tembakau gitu ya, minuman keras, itu juga kalau sesuai dengan kita sebagai investor, ini juga salah satu cara yang sebetulnya baik juga di investasi. Artinya kembali lagi ke hati nurani kita sendiri dalam berinvestasi, kalau sesuai dengan hati nurani kita sendiri, ini salah satu wadah. Oke, baiklah Pak Putut. Terima kasih atas segala informasi yang pasti bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh